Terus si Eko merasa bahwa ini tuh setannya lah gitu. Akhirnya si Eko teriak-teriak tuh. Apa yang kamu mau gitu? Kamu mau apa dari saya? Tolong keluarkan saya. Kamu gak ada hak untuk mengunci saya. Ini dunia saya, bukan dunia kamu. Sampai seputus asa itu. Sampai berdialog dengan sesuatu yang Eko sendiri gak tahu itu apa dan itu siapa kan. Terus akhirnya setelah lama berteriak-teriak seperti itu, Oke, jadi kita akan melanjutkan chapter yang terakhir ini setelah yang kemarin tangannya Pak dosen itu sampai diamputasi ya gara-gara melihat sosok yang di ruangan brengsek itu. Dan buat teman-teman yang mendengarkan ini di Noise ataupun Spotify, mohon maaf apabila nggak bisa ngeliat gambarnya ya. Nggak bisa ngeliat live live denahnya. Jadi kalian bisa langsung move ke YouTube channel kita di Jenggotan Podcast langsung muncul paling atas nanti. Ya pasti itu. Jadi gimana ini bro cerita yang terakhir ini, chapter ketiga ini? Chapter ketiga ini tuh jadi saya baru dapat kabar bro dari teman saya bahwasannya sekarang ya. Iya. Kita langsung menuju ke gambar denahnya bahwa sekarang ruangan brengsek ini sudah tidak ada. Maksudnya nggak ada tuh apa? Jadi ruangan ini tuh udah dibongkar. Nah, dan sekarang itu cuman tembok doang, bro. Oh, iya. Jadi ini tuh udah bener-bener nggak ada lah. Aku coret-coret gini ya. Tersisa cuman tembok ini doang. Terus toiletnya ini masih berfungsi, Jadi ini tuh udah nggak ada. Karena ada kejadian lagi. Ada kejadian mistis dan kali ini kejadiannya tuh bener-bener ekstrim banget. Padahal yang cerita sebelumnya itu udah sampai putus tangannya putus. Nah, Anda atau kita semua ingat bahwa di chapter pertama itu dijelaskan bahwasannya banyak tuh kejadian mistis tuh, ya kan? Terus sampai akhirnya pihak kampus dan pihak lab memutuskan untuk mengunci atau menonaktifkan ruangan tersebut. Nah, sekarang bro, baru-baru ini pihak lab dan pihak kampus itu memutuskan bahwa ruangan itu tuh udah ditiadain aja deh dengan cara dibongkar dan dibuat tembok aja gitu. Iya. Karena pernah ada seorang mahasiswa bro yang berkuliah di sana mengalami kejadian mistis yang cukup ekstrim. Jadi ceritanya ada seorang mahasiswa nih bro di kampus tersebut. Aku lupa jurusan dia itu apa, entah mesin entah sipil. Cuman yang jelas si mahasiswa tersebut itu mau ngambil sesuatu di ruangan ini. Mau ngambil sesuatu di sini nih, ya kan? Otomatis itu secara tidak langsung atau secara langsung itu menghampiri maut sebetulnya ya. Tapi mahasiswa ini tuh agak skeptis lah terhadap hal seperti itu, walaupun dia banyak sekali mendengar bahwa ada pengalaman mistis lah di ruangan sialan ini kan. Ceritanya adalah dia itu mau ngambil lem tembak. Mau mengambil pistol untuk lem tembak itu loh bro. Tapi bukan lemnya, tapi alatnya pistolnya itu loh. Karena dia tuh ada rencana bro. Rencana mau liburan ke pantai sama teman-temannya. Dan dia mau bawa gitar. Dia itu ceritanya mau benerin gitarnya pakai lem tembak itu. Jadi salah satu
part yang penting untuk memperbaiki gitarnya adalah lem tembak itu. Dan kebetulan dia nggak punya lem tembak, dan sekali lagi ini di luar Jawa, jadi barang-barang itu tidak selengkap yang ada di Jawa gitu loh. Dan kebetulan dia itu dapat referensi dari temennya bahwasannya di gudang tersebut ya kan, di lab di gudang tersebut itu ada, di sini ada lem tembak. Sorry tulisannya jelek ya. Nah, kejadiannya tuh pada saat hari Kamis. Kebetulan dia mau rencana bareng teman-temannya ke pantai itu hari Jumat. Karena di waktu tersebut long weekend. Jadi Kamis libur karena hari besar. Nah Jumatnya sebetulnya kan gak libur. Tapi kalau hari kecepit kan ya oke lah ya. Apalah arti hari kecepit kan, anggap aja libur. Sabtu libur, Minggu libur. Ya dong. Kejadiannya tuh Kamis sore bro. Kamis sore ya. Kamis sore. Sambil merokok nggak apa-apa ya. Kamis sore ini kita namai mahasiswa ini dengan siapa nama yang paling tepat ya? Cewek. Cowok. Eko ya, kita sepakati Eko ya. Si Eko ini sorean bro, sekitar jam 3 itu masuk ke lab, ya kan? Lewat pintu kecil ini. Masuk nih Eko. Masuk kan dia, set. Langsung menuju ke sini. Nyari lem tembak. Dan kebetulan pada saat Eko masuk bro, itu tuh Eko tidak melihat siapapun di situ. Jadi emang sepi lah, kosong, ya kan. Keanehan yang pertama, ketika si Eko masuk ke ruangan ini, si Eko tuh masuk aja gitu. Jadi pintunya ketutup, terus buka pintu ya kan, terus masuk dia. Yang padahal sebetulnya belakangan diketahui pintu itu seharusnya terkunci. Dan pas Eko masuk itu ya udah tinggal masuk. Iya. Tapi si Eko tidak menyadari itu, ya kan. Si Eko masuklah dan nyari lem tembak itu kan. Nyari lem tembak belum ketemu, ya kan. Nyari lem tembak belum ketemu. Tanpa disadari Eko, ternyata ada mahasiswi, nggak tahu asisten lab gitu, pokoknya cewek. Itu ada di resepsionis ini bro. Tapi Eko belum tahu. Nggak tahu sih Eko, ya kan, bahwa sedari tadi ada cewek di resepsionis ya kan. Si Eko juga nggak tahu, juga ngeliat juga kan. Dan si cewek ini orang bro, orang normal ya kan. Cewek ini orang normal. Nah si Eko kan nyari lem tembak. Mari kita alihkan sejenak ke POV si cewek ini. Ya. Si cewek ini kan sendirian, ya kan, di resepsionis. Jadi satu gedung itu bro, isinya cuma 2 orang pada waktu itu, si cewek dan si Eko. Nah si cewek ini ternyata bro dari resepsionis mendengar ada suara pintu yang terbuka di area sini. Denger dia, karena posisi pintu ini tuh kebuka bro. Ini kan ada pintu nih, ada pintu ya kan, kebuka pintunya, jadi wajar lah kalau dengernya. Siapa tuh gitu di lab di area sini ya. Si wanita ini bertanya-tanya. Bentar saya hapus dulu. Nah si cewek ini akhirnya nyamperin ke ruangan sebelah, ke lab ruangan sebelah lah, nyamperin. Nah si cewek itu mendengar bro, di area sini itu ada gerubak-gerubuk. Tapi si cewek ini nggak tahu kalau emang ada orang di dalam kan. Iya. Nah
pikiran si cewek itu si cewek itu sendirian di ruangan tersebut, di lab tersebut. Tiba-tiba ada suara gerubuk. Dan kebetulan si cewek itu tuh juga sudah mengetahui bro kalau cerita-cerita mistis itu kan, tentang aktivitas yang ada di dalam. Terus ingat di chapter pertama ruangannya kekunci kan, kekunci itu masih ada kayak gerubuk gitu kan. Ternyata pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Nah kebetulan si cewek itu mendengar aktivitas yang ada di dalam ruangan kampret ini. Secara otomatis dengan vibes lab yang begitu gelap, mindset si cewek ini yang gerubuk setan. Karena dia sendiri di gedung itu pikirnya. Iya. Dan lagi pula si cewek ini tuh bro ya, beberapa menit yang lalu sebelum Eko datang, itu si cewek ini ngunci ini bro, ngunci ruangan sialan ini, ngunci gudang itu. Kok ada suara orang aktivitas di dalam, padahal saya sudah ngunci. Dan pas jadi si cewek ini tuh sebetulnya mau nyamperin tapi ragu-ragu gitu loh bro, karena dia mikir udah kunci. Iya kan. Akhirnya si cewek ini tuh kayak dari jauh bro ngintipin ke arah ruangan tersebut. Jadi ingat di sini kan ada rak nih, ya kan, ada rak. Nah si cewek ini berada di sini, terus ngintipin ke arah sini, tapi nggak berani nyamperin. Dan pas diintip, pintu ruangan gudang ini terbuka setengah. Padahal tadi dia yang nutup dan ngunci. Dia dengan kesadaran penuh, dan dia ingat bahwa si cewek ini sudah mengunci ruangan tersebut. Si cewek itu merasa ketakutan, dan akhirnya si cewek itu tuh kayaknya bro ya, si cewek itu dipasari oleh asisten lab gitu loh untuk mengunci ruangan sialan itu, dan mungkin juga diinstruksikan untuk mengunci semua pintu yang ada di lab tersebut, termasuk rolling door, termasuk pintu utama, karena dia posisinya sendirian, ya kan. Akhirnya aduh gimana nih, akhirnya si cewek itu ngunci nih semua pintunya ada di sini, ngunci pintu utama, nutup rolling door sini, ya kan. Terus si cewek itu jalan pelan-pelan ke arah ruangan sialan itu, jalan pelan-pelan, dan suara gerubuk itu masih ada, ya kan. Akhirnya si cewek itu tuh tanpa melihat ke dalam bro, langsung narik handle pintunya sini, langsung ditutup, langsung dikunci. Terus si cewek itu langsung lari menuju ke pintu samping sini, dan pintu samping sini juga dikunci. Tanpa sedikit pun mengetahui bahwa di dalam ruangan sialan ini bukan setan tapi Eko. Karena pikirnya dia sendirian di situ. Betul, ya kan. Mari kita balik ke POV-nya si Eko. Jadi Eko pas nyari lem tembak itu bro, si Eko itu tiba-tiba kaget karena ada suara cerak. Karena saking cepatnya si cewek itu lari, ya kan. Si Eko tuh langsung refleks noleh ke belakang, noleh ke arah pintu, terus ngebuka pintunya nggak bisa kan. Akhirnya kecek. Siapa nih ngunci gitu kan. Nah si cewek itu bro, pada saat ngunci pintu ini, ya kan, ngunci pintu samping ya, itu mendengar bro, gerubuk. Makin takut si cewek ini lari, dikira itu setan kan, padahal itu si Eko. Oke, kita balik lagi ke POV si Eko. Eko terkunci dong, dan kebetulan si Eko terkunci pada saat si Eko sudah mendapatkan lem tembak. Jadi wah ketemu lem tembak nih, terus tiba-tiba ada cekak. Apes kok itu. Si Eko berusaha untuk membuka ruangan tersebut, nggak bisa. Terus Eko merasa nih bahwasannya dia dikerjain. Si Eko tuh bingung bro, dikerjainnya tuh sama
temennya atau sama setan. Masih mikir setan itu ya? Masih mikir setan ya kan. Aduh sial, masa si penunggu itu sih yang gangguin gitu, padahal kan yang ngunciin kan si cewek itu kan. Tetap di kocok pintunya nggak bisa. Mencoba didobrak bro, ternyata pintunya kuat banget, Kokoh tak tertandingi. kokoh. Dan sebetulnya si Eko tuh bisa bro menggedor lebih keras lagi, asalkan dia punya jarak mundur lebih jauh. Sayangnya lebar dari ruangan itu cuma 2 meter doang. Kecil. Jadi kita gambarin itu ya, apa namanya, ruangannya itu ya, ruangan sialan itu ya. Jadi ruangan sialan itu bentuknya memanjang ini bro. Ini 2 meter, ini 3 meter ya kan. Si pintunya itu di sini. Bentar saya gambar ulang deh biar gak bingung. Set. Nah, ya kan? Ya. Di sini tuh ada rak, di sini ada rak ya kan. Seiko tuh di sinilah. Pintunya tuh kan kekunci, ya dong. Nah, Seiko tuh berusaha nendang pintunya, berusaha untuk dobrak pintunya nggak bisa. Nah, jarak mundurnya Seiko ini juga sempit, cuma 2 meter. Cuma 2 meter. Dan sialnya lagi bro, ventilasi ruangan ini itu udah ditutup. Oke. Alasan kenapa semua ventilasinya ditutup, karena ada beberapa kejadian mahasiswa atau mahasiswi atau satpam itu kayak ada orang yang ngintip dari dalam. Jadi kebetulan ventilasinya tuh ada di sebelah sini dan di pintu. Jadi ada beberapa, tapi pintu bagian atas ya. Jadi ada beberapa mahasiswa, mahasiswi, aslep, dosen ataupun satpam itu pernah ada kejadian kayak diintipin orang gitu loh bro. Di dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu diintipin di atas ventilasi pintu ini. Dan juga orang yang dari luar bro, dari sinilah, area sinilah, diintip itu dari ventilasi sini bro. Jadi biar gak terganggu ditutup lah. Dan ditutupnya tuh bukan pakai kayu, tapi di tembok juga. Permanen. Jadi bisa dibilang si Eko ini terjebak di dalam ruangan itu tanpa ada udara sama sekali. Mungkin udara yang bisa didapatkan adalah melalui celah bawah pintu, tapi itu kan kecil sekali. Ini sepanjang kita ngomong nih, Eko tuh masih berusaha loh untuk ngedobrak dan juga teriak. Eko juga teriak, berusaha teriak kenceng, gak ada yang respon. Teriak lebih kenceng lagi gak ada respon. Teriak lebih kenceng lagi gak ada respon. Karena yang sebetulnya terjadi adalah si cewek itu bukan hanya orang terakhir di lab, tapi orang terakhir yang ada di kampus tersebut hari itu. Di hari itu. Kalau teman-teman bertanya, satpam pada kemana? Iya dong. Ya. Nah, kan di hari Kamis itu kan mau libur panjang. Itu kalau libur panjang bro, pintu gerbang kecil yang ada di kampus tersebut, kan biasanya kampus ada pintu gerbang kecil kan, itu semua pada digembok ya kan. Yang terbuka tuh cuman gerbang utama kampus tersebut yang terletak di paling depan. Jadi satu-satunya akses keluar masuk kampus di situ. Nah, satpam yang ngumpul di situ. Sedangkan kita ingat gedungnya ini berada di kampus paling belakang. Jadi percuma Eko teriak-teriak, dan ruangannya pun sangat kedap. Ya nggak, ya mungkin kedap dan juga mungkin gak ada orang yang mendengar karena satpam ngumpulnya tuh di depan, di ujung depan sini. Mungkin jaraknya ada kali 1 kilometer.
Bayangin aja deh. Nah, si Eko itu terlalu banyak membuang tenaganya untuk berteriak, terlalu membuang banyak tenaganya untuk mendobrak pintu, dan sialnya lagi HP-nya si Eko ketinggalan di motor. Tidak bisa menghubungi siapapun. Dan akhirnya si Eko tuh setelah beberapa jam teriak-teriak begitu, si Eko kelelahan, karena orang kalau kelelahan plus dehidrasi tidak nggak punya tenaga kan. Nah, alhasil singkat cerita si Eko berbaring dan dia mencoba untuk menutup matanya untuk istirahat tidur, untuk save tenaga. Karena sampai saat ini si Eko nggak tahu gimana caranya keluar, ya kan. Oke. Beberapa jam kemudian, ingat kejadian ini berlangsung jam 3 sore ya. 3 sore. Si Eko tuh beberapa jam kemudian buka mata. Sudah jam 9 malam. Tapi si Eko nggak tahu kalau itu jam 9 malam. Tapi yang jelas ceritanya ini jam 9 malam. Si Eko itu membuka matanya. Terus dia kembali cari cara untuk gimana caranya keluar. Nah, kebetulan ruangan tersebut itu tidak terlalu tinggi. Jadi ada plafon. Si Eko berniat untuk merusak plafon tersebut. Nah, caranya adalah dengan gimana nih? Oke. Menaiki salah satu dari rak ini, ya kan? Iya. Terus kan si Eko bisa menggapai itu plafon tersebut, terus dihancurin. Si Eko naik ke rak yang ini. Pas si Eko naik, ternyata rak yang berada di situ adalah rak yang sudah rapuh. Makanya begitu Eko naik, hancur. Tapi masih ada 2 rak lagi, di sini sama di sini. Dan ternyata rak yang ada di sini sama yang ada di sini sama saja, rapuh juga. Rapuh. Terus si Eko kembali putus asa, si Eko kembali terduduk. Akhirnya si Eko kembali untuk save tenaganya. Dia sudah mulai agak sedikit bijaksana di sini ya. Si Eko memutuskan untuk tidur lagi karena tenaganya udah kemakan banyak tuh, ya kan. Plus dehidrasinya tuh makin menjadi-jadi. Singkat cerita, sampailah di keesokan harinya. Tapi belum 24 jam. Oh, belum. Jam 8 pagi. 8 pagi. Si Eko tuh benar-benar nggak tahu caranya gimana. Dia tuh terdiam lama banget nyari cara. Pokoknya dia tuh tidak mau gegabah untuk mengambil keputusan tindakan karena kan dia harus save tenaganya kan. Tenggorokan Eko tuh sudah sangat amat kering sekali sehingga konsentrasi menurun, wajar dong. Akhirnya di pagi itu Eko hanya diam saja. Nggak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain. Terus Eko memutuskan untuk tidur lagi, ya kan. 2 jam kemudian, jam 10 pagi, si Eko kembali terbangun karena si Eko mendengar suara dari luar, bro. Suara berisik. Harapan. Yang Anda maksud suara apa nih? Orang kampus. Bukan. Suara berisik itu adalah suara hujan. Oh, hujan. Kebangun karena mendengar suara berisik hujan dari luar. Si Eko buka mata, terus si Eko mengira-ngira nih, hujan. Tapi si Eko nggak tahu ini malam apa siang apa gimana gitu kan. Dan jelas sebelum 24 jam aja. Nah, si Eko tuh hujan gitu. Terus dia merasa dehidrasi dan sebagainya, ya kan. Terus akhirnya kan cuaca kan agak dingin tuh, sehingga sedikit berkuranglah dehidrasinya si Eko. Walaupun
kebutuhan hidrasi Eko tuh sudah semakin tinggi ya. Akhirnya si Eko merasa ada harapan, oh ini cuacanya agak adem, bolehlah aku ambil tindakan gitu ya. Dengan cara ini kan ada rak tuh, di sini ada rak, di sini ada rak, sini ada rak, dan raknya kan hancur. Diambillah beberapa potongan-potongan rak itu, raknya. Dan juga dia mengumpulkan benda-benda yang keras ya untuk dilemparkan ke plafon. Saking survival mode, besi pertama dilempar ke atas. Oh kayaknya harus beberapa lemparan ya. Plafon lempar ya kan? Terus Seiko menyadari bahwasannya aduh ini plafonnya bro ya kan, itu ternyata banyak sekali kayu. Oh jadinya ada yang kayak nahan gitu plafonnya, jadi kayak ada yang nahan. Jadi setiap kali Eko melempar, lemparannya tuh selalu pas ke kayu, bukan ke plafon yang nggak ada kayunya. Terus si Eko mulai berpikir lagi, dia tidak mau membuang tenaganya lagi karena berisiko untuk dehidrasi kan. Iya. Akhirnya si Eko memutuskan untuk istirahat lagi, ya kan. Tibalah, kebetulan Eko ini istirahatnya agak lama nih, sampai akhirnya tibalah jam 12 malam. Lama banget ya. Si Eko terbangun bukan karena suara berisik, bukan karena suara apa, tapi karena dehidrasi. Belum minum dari pertama. Belum. Sedangkan ini sudah 24 jam lebih. Manusia itu kalau tidak salah ya bro ya, menurut penelitian itu bisa bertahan tanpa air itu 2 hari. 2 hari. 2 sampai 3 hari lah. Ini kok udah lebih dari 24 jam, berarti sudah setengah jalan menuju deadline kematian. Kan begitu? Iya. Eko bangun kan dehidrasi. Terus si Eko tuh ngelirik kanan kiri kayak sudah kehilangan harapan nih, kayak gue mati di sini pasti gitu. Si Eko nggak tahu itu pagi atau malam. Yang jelas Eko tuh pengen banget keluar dari situ dan dia ingin mengulangi usaha dia pas hari pertama, yaitu teriak-teriak, ya kan? Karena siapa tahu ada yang lewat dan segala macam kan. Tapi si Eko nggak tahu ini malam atau siang. Karena kan kalau malam kan risiko terdengarnya kan juga sedikit ya kan. Akhirnya yang dilakukan Eko adalah ngitung kancing baju bro. Iya. Jadi kemeja kancing bajunya itu dihitungin sama Eko. Siang, malam, siang, malam, siang, malam. Ini masih malam ternyata. Si Eko mempercayai itu kan. Aduh masih malam. Terus akhirnya si Eko mencoba untuk berusaha lagi dengan ngelemparin benda-benda keras ke plafon. Dilempar tuh. Selain besi itu ada beberapa benda-benda keras lah, kayak kaleng segala macam ya kan. Ada kalengnya tuh kebetulan ringan bro. Akhirnya kalengnya dibuka, terus diisi tuh sama benda-benda yang ada di situ, sehingga kan agak berat tuh ya kan. Dilempar, nggak bisa, kena kayu. Dilempar, ya kan. Kena kayu lagi. Dilempar, ada yang bolong, kena nih. Tapi ternyata dengan ada jebolan dikit tuh. Iya. Ternyata jebolan itu ternyata bukan kabar baik, karena pada saat ada plafon yang jebol, Seiko melihat ada sepasang mata lagi ngeliatin Eko. Matanya tuh bukan mata manusia, bulat sempurna dengan warna mata tuh merah bro. Merah lagi. Akhirnya si Eko tuh
marah nih. Woi siapa kamu? Keluarkan saya dari sini, bahasanya gitulah. Keluarin saya gitu. Nah si mata itu tuh begitu ngeliatin Eko langsung berlalu gitu aja. Woi mau kemana kayak gitu. Di situ bro, air mata Eko jatuh, nangis, hilang harapan dan sebagainya, dan dia sudah merasa yakin bahwa dia akan meninggal di tempat itu. Karena bisa dipastikan bro, tidak ada yang ke kampus karena kan libur panjang tuh. Nah ini ceritanya masih panjang teman-teman ya kan. Oke, terus si Eko itu menangis, namanya orang menangis ya. Ini begonya nih. Menangis kan mengeluarkan air mata, otomatis itu akan menambah kadar dehidrasinya Eko kan. Terus si Eko kelelahan karena menangis ya kan? Akhirnya si Eko tertidur. Jam 4 subuh si Eko terbangun karena ada suara sayup-sayup gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus si Eko buka matanya, terus si Eko kembali teriak-teriak, tolong gitu kan, karena dia merasa apa ya, ada harapan walaupun suara azan gitu ya kan. Dia teriak-teriak segala macam sampai akhirnya dia benar-benar kelelahan, gak ada yang respon. Terus akhirnya dia terduduklah di pojokan ruangan tersebut. Jam 4 berarti sudah berapa ya? Sudah mungkin 24 jam sih lebih ya. Lebih 24 jam. Hari kedua nih ya. Kedua, terus si Eko tuh terduduk di pojokan ruangan tersebut. Nah terduduknya bro di sebelah sini, persis dekat pintu. Si Eko terduduk di situ kan. Nah otomatis kalau si Eko terduduk di sini, si Eko tuh melihat ke arah sini kan. Ke arah sini. Pada saat Eko terduduk, nah di sini ada harapan muncul. Kenapa? Karena di pojokan ruangan sini bro. Sorry, di pojokan sini. Sorry, aku hapus dulu ya. Ternyata di pojokan ruangan sini, plafonnya bro, itu ada rembesan air. Nah, bisa minum nih, bisa buat minum. Ya, walaupun rembesan airnya itu benar-benar yang nempel ke tembok itu bro. Oh, bukan yang netes. Nah, sehingga Eko punya harapan untuk hidup ya kan. Sehingga si Eko langsung berdiri nyamperin pojokan ruangan itu. Dan kebetulan pojokan ruangan itu kan apa ya, nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi butuh jangkauan atau butuh bantuan agar si Eko nyampe nih ke atas. Nyampenya susah bro, karena ingat raknya tuh udah hancur bro semua, ya kan. Akhirnya si Eko numpukin nih beberapa besi yang ada di sini, sama besi yang di sini untuk si Eko bisa naik. Akhirnya si Eko tuh bisa tuh menggapai rembesan itu. Lama bro, berusahanya bro untuk mencapai rembesan itu ada kali 1 jam gitu kan. So, akhirnya si Eko menjilat dari tembok itu. Semakin Eko menjilat tuh rembesannya tuh semakin ada bro. Terus si Eko tuh bisa sih menggapai si plafon itu bisa, tapi jaraknya masih cukup jauh. Jadi kalau mau menggapai plafon itu tetap harus kelempar barang bro kalau mau keluar. Jadi si Eko tetap gak bisa keluar pada waktu itu. Dia hanya bisa ngejilatin si tembok itu. Dan begitu selesai si Eko jilatin tembok itu, begitu dehidrasinya sudah agak berkurang, ya kan. Ingat besi-besi yang diinjek si Eko itu hancur lagi bro. Jadi kepingan besinya tuh makin kecil. Si Eko menyadari bahwasannya ini sudah pagi. Ya, tadi kemarin kan dengar subuh gitu tadi. Tadi kan dengar azan kan. Udah pagi. Si Eko tuh berusaha ngira-ngira nih. Oke, biasanya
akan ada orang, walaupun ini libur ya, akan ada orang tuh ketika pagi hari jam 8. Oke. Tadi itu si Eko berusaha naik kira-kira 1 jam, berarti sekarang mungkin jam 5 atau jam setengah 6. Terus Eko diem doang nih, diem. Dia ngira-ngira waktu tuh sampai kira-kira jam 8 lah. Oke. Tenaganya kan sudah sedikit ada tuh. Begitu jam 8 si Eko teriak lagi, tolong. Sampai dia tuh minta tolongnya tuh ngedeketin bibirnya ke pintu. Terus mencoba mendekatkan bibirnya itu ke plafon yang bolong itu bro. Walaupun gak deket-deket banget tapi setidaknya suaranya tuh bisa agak keluar lah, gitu ya. Tetap tidak ada yang merespon. Oke. Terus akhirnya si Eko tuh kembali melakukan usaha yang sama dengan melempar-lemparkan benda keras ke plafon, dan tetap bro kena kayu bro. Akhirnya si Eko mulai memetakan nih. Oke, akan saya petakan dengan visual bayangan ini struktur kayunya kayak gimana, dengan cara melemparkan ke setiap sudut plafon. Di setiap sisi plafon dilemparin. Cetek, oh kayu. Cetek, oh masih kayu gitu kan. Sampingnya lagi, cetek, dilempar masih kayu ya kan. Cetek masih kayu. Oh ini berarti kayunya ini bentuknya persegi 4. Berarti harapan satu-satunya adalah ngelempar ke sisi tengah. Kan sudah ada yang bolong itu, yang ada matanya kemarin ya kan. Terus dilemparin ke sisi satunya lagi. Cetek, kayu kan. Sampai semua sisi bro dilemparin sama dia. Kayu semua. Dan setelah sisi terakhir, cetak, kayu semua. Tiba-tiba terdengar suara cewek ketawa bro, dari dalam lab. Cewek ketawa tuh bukan ketawa cewek-cewek mahasiswi, bukan ya? Ya suara kuntilanak itu dari dalam lab. Tapi bukan dari dalam ruangan itu ya. Terus Eko merasa ada harapan karena ada orang, padahal itu Mbak Kun kan. Tolong. Suaranya tuh kayak semakin Eko minta tolong ya, suaranya tuh kayak semakin meriang gitu loh, Anda tahu. Susah seneng. Terus si Eko merasa bahwa ini tuh setannya lah gitu. Akhirnya si Eko teriak-teriak tuh. Apa yang kamu mau gitu? Kamu mau apa dari saya? Tolong keluarkan saya. Kamu gak ada hak untuk mengunci saya. Ini dunia saya, bukan dunia kamu. Sampai saya putus asa itu. Sampai berdialog dengan sesuatu yang Eko sendiri gak tahu itu apa dan itu siapa kan. Terus akhirnya setelah lama berteriak-teriak seperti itu, energi Eko makin drop lagi. Terus akhirnya si Eko ya tertidur lagi lah. Tertidur dan tertidurnya itu lumayan lama. Sampai akhirnya tibalah jam 4 sore. Sudah 24 kali 2 berarti 48 jam. 2 hari. Pas 2 hari ya kan. Si Eko itu terbangun karena kebelet kencing. Harusnya ya biasanya tuh kalau survival minum air kencing sendiri. Yes. Yang itulah akhirnya yang dilakukan si Eko. Jadi si Eko kebelet kencing, dia lepas celananya, dia ambil kaleng bekas lem. Terus dia kencing di situ, terus akhirnya ya pada saat si air kencing Eko sudah ada di kaleng itu ya, si Eko tuh kayak ragu-ragu mau minum atau enggak, karena itu adalah momen pertama kali si Eko minum air kencing, dan ironisnya adalah air kencingnya sendiri. Dengan bibir yang sudah putih bro, dengan mata yang sudah sangat sayu, si Eko menenggak air kencingnya sendiri. Dia minum ya kan. Terdengarlah suara azan maghrib. Kembali si Eko teriak-teriak.
Pas teriak-teriak bro, ekor matanya si Eko melihat ada sepasang mata lagi yang ada di plafon. Plafon yang kemarin bolong. Plafon yang kemarin bolong itu. Wah si Eko sudah merasa bodoh amat lah dengan hal itu. Akhirnya si Eko ya memaki sosok tersebut, tapi dengan suara yang sangat amat lirih karena suaranya sudah habis dipakai untuk teriak-teriak pada saat si Eko mendengar azan maghrib itu. Karena ya teman-teman mewajarkan hal itulah, karena ketika orang itu sudah putus asa, harapannya kan ketemu sama orang nih. Begitu dengar suara orang walaupun itu sedang azan, itu kan menumbuhkan sedikit harapan ya, sehingga Eko teriak-teriak. Walaupun kali ini di hari kedua, di jam keempat, jam ke-50 bisa dibilang, itu si Eko sudah power suaranya itu sudah nggak terlalu keluar. Makanya pas melihat sepasang bola mata itu, si Eko memaki sih, tapi memakinya dengan sangat amat lemas gitulah. Sampai akhirnya si Eko kembali tidur. Jam 2 malam bangun si Eko. Jam 2 malam bangun. Bukan karena suara berisik, bukan karena kebelet kencing, bukan karena kehausan, tapi karena perutnya sakit. Mau kebelet berak mungkin. Dan ternyata perut Eko sakit ya karena minum air kencing sendiri. Si Eko perutnya merasa sakit, Eko gelobet ke kanan. Gelobet ya apa ya? Ya itulah gelisah ya. Kan si Eko tiduran gelisah, ngadep kanan, ngadep kiri, tapi belum buka mata ya. Ngadep kanan, ngadep kiri, perutnya sakit. Terus akhirnya Eko berbaring, dia membuka matanya, ya kan? Perutnya tuh berasa sakit banget. Nah, di momen ini nih, ekor matanya si Eko tuh melihat ada sesuatu yang menarik perhatian dia. Dari ekor matanya dia. Terus si Eko bangkit dengan perut yang sakit ya. Si Eko bangkitnya tuh pelan banget. Tak begitu bangkit, si Eko tuh melihat bro, pintu ruangan ini tuh terbuka sedikit terbuka tuh. Bahagia dong. Seneng banget si Eko, saking senengnya tanpa pikir panjang Eko itu langsung mengarah ke pintu ini. Tapi ingat, si Eko sudah sangat lemas sehingga menuju ke pintu ini tuh pelan banget, dengan tertatih segala macam. Tangan si Eko mencoba meraih handle pintu itu untuk mendorong pintu itu. Tepat pada saat tangan si Eko hampir menyentuh pintu itu, tiba-tiba dari luar ada tangan yang kembali menutup pintu itu. Cekrek. Tangannya warnanya putih dan ada kain merah di tangannya itu. Jahil banget. Si Eko sebetulnya marah, tapi rasa marahnya sudah dikalahkan oleh rasa sakitnya, rasa capeknya itu. Terus akhirnya di momen itu bro ya, si Eko mencoba untuk membuka pintunya dan itu ternyata terkunci, ya kan? Song coba menggedor-gedor pintunya dengan sangat amat lemah sekali, sehingga nggak ada yang denger. Dia teriak kuat aja nggak ada yang denger kan, ya kan? Terus akhirnya si Eko pingsan. Nah, dan akhir ceritanya sampailah di hari Senin. Di hari Senin, ingat ya, si Eko itu terjebak di sini. Si Eko itu ada asisten lab ya, yang lagi intinya
beres-beres lah. Intinya bersiap-siap karena kan hari Senin kan, hari aktif kembali. Set gitu kan. Terus apa namanya? Ada juga beberapa mahasiswa yang praktikum. Ya kan? Nah, itu pagi hari, Bro. Ada seorang mahasiswa yang mau ngambil barang tuh di sini. Di ruangan ini. Begitu dibuka, mahasiswa tersebut mendapati badan Eko tuh sudah putih pucat semuanya, bibirnya tuh putih, ya kaget dong dia dong, dikira mayat kan. Akhirnya coba dipanggil teman-temannya karena dia panik, terus si Eko dievakuasi ke sofa sini. Dan di sini ada sofa, masih ingat ya? Di sini ada SOFA, ditidurin di sofa situ, terus dibangun-bangunin, terus sampai dipanggilin dokter, Bro, untuk memastikan bahwa orang ini masih hidup atau enggak. Ternyata si Eko ini masih hidup. Terus akhirnya beberapa jam kemudian si Eko bangun, terus si Eko dikasih minum, dikasih makan dan lain sebagainya. Dan si Eko tuh sempat dia tuh dari ketemunya si Eko itu ya, itu seminggu kemudian si Eko tuh masih diem, Bro, masih diem, dan baru bisa diajak ngomong lagi tuh setelah 2 minggu dia. 2 minggu baru bisa cerita. Nah, selama 2 minggu dia diem itu, Bro, ya kan, itu kesehatan Eko sudah terganggu, Bro, sehingga selama 2 minggu Eko dirawat di rumah sakit karena ada itulah infeksi di saluran pencernaannya. Dan secara ajaib bisa nih Eko bisa sembuh dalam waktu 2 minggu. Secara ajaib lah begitu. Terus begitu sembuh, si Eko baru menceritakan kejadian yang dialami. Jadi itulah tadi ceritanya dari si Eko. Sangat inspiratif, bukan inspiratif ya. Namanya juga kekunci dalam sebuah ruangan yang sangat minim ventilasi dan tidak ada asupan makanan ataupun itulah, dia pun minum cuman dari rembesan air hujan yang ada di tembok dalam ruangan tersebut dan air kencingnya sendiri. Dan akhirnya kok bisa ditemukan, itu memang sudah hari Senin ya, dari Kamis, terus hari Senin itu masuk kuliah baru dia ditemukan itu selama 4 hari. Dan Anda ingat kan ruangan ini kan sudah ditutup ya? Ditutup. Jadinya tuh sekarang udah cuman tembok doang. Jadi kurang lebih gambarannya tuh kayak gitulah. Jadi ini tembok. Bentar, saya gambar dulu biar lebih jelas. Smoothingnya saya bikin 100 biar lurus. Jadi inilah kondisi ruangan tersebut ya di tahun 2023. Jadi ininya tuh sudah nggak ada ya. Dihancurkan ruangan brengsek itu. Akhirnya dihancurkan. Nah, tak kasih bonus track mau ya? Mau boleh. Ini kan udah walaupun udah lama tapi udah 40 menitan ya, 50 menitan ya, tapi tak kasih bonus track. Masih tentang ruangan ini. Masih tentang lab ini. Iya. Jadi ceritanya ini terakhir ya untuk teman-teman semuanya. Cerita mistis ruangan ini tuh sudah berakhir. Ceritanya itu di tahun, bentar, saya hapus dulu ya. Ceritanya itu di tahun 2022, which is tahun kemarin banget, fresh nih, ya kan? Ceritanya itu terjadi di jalanan depan labnya. Jadi ingat ini namanya pintu utama, terus ini rolling door. Sorry jelek ya. Rolling door,
Ini juga Rolling door. Ya kan? Nah, kebetulan di sini tuh kayak ada trotoarnya, bro, trotoar kecil lah. Karena di sini itu jalanan kampus. Jalanan kampus. Ya, kebayang ya? Ya. Jadi ada garis penghubung di sini tuh artinya jalanan kampus tuh masih lurus gitu loh, bro. Lurus Panjang ke sini. Si panjang lah. Jadi kurang lebih begitu. Nah, yang saya gambar greget ini adalah pagar. Jadi kan ini terletak di paling belakang kampus ya. Jadi ini tuh saya kasih garis panah. Ini pagar. Dan ini adalah jalan perkampungan. Gitu ya, di jalan perkampungan. Nah, jadi bro, ini kayaknya udah kotor banget ya. Jadi kira-kira sudah paham ya? Di sini jalanan kampus, sini pagar, sini jalanan perkampungan. Oke, saya bersihin dulu biar jelas. Di kampus ya. Pagar. Jalan, ini jalan ya. Kampung. Ceritanya bro, ada 3 mahasiswa yang lagi nongkrong di trotoar sini nih, depan pintu kaca. Ya. Ini sini kan ada trotoar. Resepsionis. Depannya resepsionis persis. Nah, memang kultur mahasiswa teknik nongkrong di sini tuh udah ya sering lah. Jadi hal yang biasa. Kultur mahasiswa nongkrong di depan lab tuh sudah menjadi hal yang biasa. Di sini kan jalanan kampus ya. Itu kejadiannya tuh pas jam 2 malam. 2 malam. Jam 2 malam masih di kampus jam 2 malam nongkrong ya kan, sambil ngerokok, sambil bercanda-bercanda. Nah, di sini kan ada pagar. Nah, di sini itu kan ada jalanan kampung di sini ya. Kebetulan bro, jalanan kampungnya itu menanjak. Jadi sudut sini itu lebih rendah. Dan nah ini tinggi. Jadi sini menanjak gitu ya. Oke, menanjak. Nah, kalau kita dari sini bro, ya kalau kita dari sini sering banget ngelihat motor atau mobil yang melintas di jalanan perkampungan ini, ya kan? Nah, tapi berhubung jalanannya tuh menanjak, jadi kalau ada motor yang dari barat sini bro, menuju ke timur sini, itu biasanya kalau di area sini itu nggak kelihatan. Tuh di sini tuh cuman kelihatan kepala doang. Tuh di sini baru kelihatan motor-motornya, gitu ya. Oke. Bentar, aku bersihkan lagi. Ini saya lupa ya. bentar. Oke. Suatu ketika ada mahasiswa nongkrong tuh jam 2 pagi di sekitaran sini, di trotoar, ya kan? Mereka nongkrong itu sudah jadi jam 11 malam. Ya, jam 11 malam tuh perkampungan masih ada beberapa motor dan mobil yang lewat beberapa. Entah itu ke sini ataupun dari sini ke sini gitu kan, ataupun sebaliknya. Ya, mereka nongkrong-nongkrong gak kerasa sampai 3 jam kan. Nah, di jam 2 malam bro, mereka memutuskan untuk ya pulang lah. Mau pulang ya. Nah, kebetulan kos-kosan mereka itu ada di daerah perkampungan sini memang. Di perkampungan sinilah gitu ya. Itu kos-kosan mereka tuh. Sehingga mereka pulang itu manjat pagar yang ada di sini. Karena mungkin
gerbangnya udah ditutup semua. Karena gerbangnya udah ditutup semua, sehingga mereka memutuskan untuk loncat pagar. Karena kalau mereka keluar dengan cara normal, mereka harus jalan ke depan, bagian depan kampus kan, kejauhan dong. Mereka akhirnya manjat pagar. Nah, pada saat mereka memutuskan untuk baliklah, udah malam gitu. Nah, mereka bertiga kan mau menuju pagar. Nah, pas mereka bertiga mau menuju pagar ini, bro, tiba-tiba tuh ada cewek naik motor, bro. Cewek malam-malam Naik motor. Dari sini ke sini. Dari sini, dari barat ke timur. Yang tahu ini lebih rendah, ya kan? Timur tinggi. Ke timur tinggi, ya kan? Mereka tuh mengiranya perempuan itu naik motor. Karena apa, bro? Karena kelihatan pala doang tuh di sini. Dan jalannya tuh nggak kayak orang jalan, kayak jalannya tuh smooth gitu loh. Kayak orang naik motor lah. Karena memang kayak orang naik motor. Dan kenapa mereka bertiga tahu bahwa yang mereka lihat itu adalah cewek naik motor? Karena cewek itu nggak pakai helm, rambutnya panjang, pakai baju merah. Baju merah lagi. Oke. Ya biasa aja dong, maksudnya si bertiga itu kan. Ini kelihatan palanya, ya kan, saat begitu nyampe di sini tuh masih kelihatan palanya, bro. Begitu nyampe sini, yang harusnya kelihatan sama motornya itu cuman kelihatan palanya doang. Mereka yang lihat ke arah sini dong, mereka merasa aneh, kok pala doang, ya kan? Sama motornya, sama badannya juga dong. Itu tapi emang beneran, bro. Pas di sini mereka bertiga cuman ngelihat kepala doang. Dan kepala itu kan, pertama kepala itu menghadap ke arah timur kan. Ketika di spot yang harusnya kelihatan semua dan ternyata memang itu kepala doang, si kepala itu secara mendadak noleh ke si bertiga ini, bro. Noleh ke arah bertiga itu. Dan setelah itu kepala itu akhirnya terbang. Bertiga itu ketakutan. Akhirnya bertiga itu memutuskan untuk nongkrong di gerbang kampus yang ada di depan. Nongkrong sama satpam sampai subuh. Begitu subuh, kos-kosan mereka kan di perkampungan sini nih, ya kan? Mereka tuh muter, bro. Jauh ke sini, muter mereka. Itu pas nyampe di gang, itu mereka juga coba kamu dulu lah, kamu dulu. Praktekin. Ya, itulah bonus tracknya yang ternyata diganggunya tuh sama yang kunti merah. Baju merah lagi. Padahal ruangan ini sudah nggak ada. Kan Dan itulah akhir dari keseraman dari gedung praktikum teknik bersama. Cerita yang sangat melelahkan ini kalau kita seolah-olah merasakan menjadi Eko. Berada di ruangan yang minim cahaya, minim udara, dan tidak ada asupan makan atau minum. Dan untungnya Eko itu masih bisa selamat meskipun dia pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Ya. Seserem itu ya ternyata ruangan brengsek. Betul. Ya, dari chapter yang pertama hingga yang chapter sekarang ini, menurut kalian dari segi level horornya itu pilih yang mana, guys? Chapter pertama mengganggunya tuh cuman visual aja. Chapter kedua udah sampai bikin tangan diamputasi. Chapter ketiga bikin orang hampir mati. Aku lebih ngeri sing chapter kedua sih, karena sayang banget gitu loh.
Sayang kenapa? Iya, masa gara-gara setan terus kita diamputasi. Iya sih. Dan lebih anehnya lagi, gensetnya nggak nyala. Iya kan. Harusnya gerindanya nggak muter. Padahal saat itu daerah situ lagi mati lampu, listrik padam. Dan genset juga rusak. Genset rusak. Ya itulah, maksudnya keanehan luar biasa terjadi di gedung ini. Adalah sebuah hal yang membuat saya tuh sebetulnya tergerak untuk ngajak teman-teman Jenggotan untuk melakukan penelusuran ke sana. Rencananya untuk persembahan spesial episode 100. Tapi sayangnya karena ada dua alasan. Yang pertama karena tidak diperbolehkan sama pihak kampus yang kita tidak bisa memaksa juga. Dan yang kedua memang lokasinya di luar Pulau Jawa yang dimana kita tidak ada biaya. Tidak ada biaya gitu. Ya, jadi kalau mungkin dari kalian yang mau membiayai tapi bukan di kampus yang tersebut juga nggak apa-apa. Yang penting itu bisa menjadi episode yang spesial buat kalian gitu. Jadi kita bisa penelusuran gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah bersekolah di kampus yang angker, terus bisa direkomendasikan ke kami podcast Jenggotan, dan pihak kampus juga memperbolehkan untuk kami melakukan penelusuran ke sana, bisa DM kami di @jenggotan_podcast. Sehingga kita bisa mempersembahkan nih, ya kan, sehingga kita bisa punya ide untuk mempersembahkan episode spesial ke-100 yang sebenarnya sampai saat ini kita belum tahu mau menghadirkan apa untuk pemirsa dan pendengar setia dari podcast Jenggotan. Ya mudah-mudahan cepat ketemulah idenya, dan ya pokoknya tungguin aja deh episode spesial yang akan kita berikan. Pokoknya pasti kita berikan lah ya. Apapun bentuknya. Jadi teman-teman tinggal tungguin aja dengan cara subscribe podcast Jenggotan di YouTube, di Spotify, dan juga di Noise. Sampai bertemu lagi di episode Jenggotan berikutnya. Terima kasih.